Selamat siang, Bu. Oke, hari ini Ibu bisa minta waktunya sebentar? Bisa, Bu. Tapi kalau boleh tahu kenapa saya dipanggil ya? Nah, sebelum Ibu lebih lanjut, kira-kira Sena tahu tidak kenapa Ibu panggil hari ini setelah kelas? Maaf, Bu. Tadi pada saat jam pelajaran, saya tidak memperhatikan pembelajaran Ibu dan malah membuat tugas pembelajaran yang lainnya, Bu. Terima kasih Nak Sena atas kejujurannya. Ibu sendiri tahu tidak ada manusia yang sempurna. Namun, selain itu, akhir-akhir ini Ibu sering melihat kamu mengantuk di kelas dan kurang fokus di pembelajaran. Kira-kira apa yang menyebabkan itu, Nak Sena? Maaf sebelumnya, Bu. Saya tidak bermaksud untuk tidak memperhatikan pembelajaran Ibu, tapi sejujurnya saya di rumah itu kekurangan waktu, Bu. Sehingga pekerjaan-pekerjaan lainnya itu saya kerjakan di sekolah. Nah, baik. Sekarang Ibu ingin bertanya kembali kepada Nak Sena. Kira-kira apa yang menyebabkan Sena sampai kekurangan waktu ketika belajar di rumah? Maaf sebelumnya, Bu. Sebenarnya saya di rumah itu suka bermain game online sampai larut malam bersama teman-teman saya di kompleks. Nah, selanjutnya tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru lain termasuk ibu itu saya tidak mengerjakannya dan malah mengerjakannya di sekolah, Bu. Itu yang menyebabkan saya kekurangan waktu untuk membuat tugas di rumah. Oke, terima kasih kembali Nak Sena. Terima kasih atas kejujuran Nak Sena sudah menyampaikan kenapa Nak Sena sampai kurang fokus di kelas Ibu. Nah, kalau kita ingat kembali, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Nak Sena masih ingat nggak terkait keyakinan kelas tersebut? Siap, masih, Bu. Nah, kira-kira apa yang Sena bisa lakukan untuk menanggulangi permasalahan ini? Nah, jadi saya akan lebih bijaksana lagi dalam mengatur waktu saya, Bu. Terus saya akan membuat jadwal harian saya agar terstruktur sehingga tugas-tugas yang tertumpuk akan bisa selesai cepat. Dan juga saya akan lebih fokus lagi dalam memperhatikan pembelajaran Ibu dan juga guru-guru lainnya, Bu. Wah, itu bagus sekali kalau Ibu dengar seperti demikian, Ibu pun lega. Dan Ibu berharap apa yang Sena sampaikan hari ini bisa Sena terapkan dan Sena bisa menjadi siswa yang lebih baik ke depannya. Terima kasih banyak ya. Siap, Bu. Saya akan berjanji menerapkan. Oke, selamat siang Sari. Siang, Bu. Ya, silakan duduk dulu. Kasih, Bu. Kita ngobrol-ngobrol santai sejenak ya. Oke, pembelajarannya sudah selesai. Sudah, Bu. Oke, tidak ada aktivitas ya. Saya minta mungkin kurang lebih 10-15 menit kita ngobrol santai aja ya. Oke, gini, Ibu ingin menanyakan kejadian tadi pagi. Apa namanya? Kenapa Sari bisa terlambat? Jadi gini, Bu, tadi saya di koperasi, Bu. Ya, Sari terlambat karena di koperasi. Nah, Sari tahu jam istirahat di sekolah kita berapa menit, Nak? Siap tahu, Bu, untuk jam istirahat di sekolah kita tuh ada 15 menit, Bu. Nah, sedangkan tadi Sari terlambat berapa menit hadir ke kelas Ibu? 15 menit, Bu. Terima kasih banyak Sari sudah mau jujur sama Ibu. Jadi tidak dipungkiri Nak, jadi tidak pernah ada manusia yang sempurna. Setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Ibu pun begitu juga adanya. Dan sekarang pun kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah terhadap kasus Sari kali ini. Jadi Ibu yakin setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluarnya. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Nah, kembali lagi kita ingat kejadian tadi pagi, gitu kan? Kenapa Sari bisa terlambat? Jadi gini, Bu, tadi Sari di koperasi itu keasukan berbicara dengan teman-teman kelas 11 sehingga Sari itu lupa bahwa hari ini tuh ada pelajarannya Ibu, seperti itu, Bu. Nah, sekarang mari kita ingat-ingat kembali, kita sudah membuat kesepakatan kelas. Apakah Sari masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Baik, Bu, Sari masih ingat untuk kesepakatan kelas kita tuh salah satunya ada disiplin dan tepat waktu. Ya, itu Sari masih ingat sekali ya terkait kesepakatan kelas kita. Apalagi Sari dulu pernah cerita kepada saya bahwa Sari ingin menjadi seorang yang sukses di masa depan. Nah, kunci untuk menjadi seorang anak ataupun seseorang yang sukses itu ya harus jujur, mandiri, bertanggung jawab, dan juga disiplin. Nah,
Baik Bu, untuk saya akan tidak akan mengulanginya lagi, dan saya akan sekarang belajar lebih disiplin dan tepat waktu seperti yang Ibu harapkan. Baik, terkait perkataan Sari tadi, kira-kira apa tindakan nyata yang bisa Sari lakukan terkait permasalahan Sari hari ini? Saya akan lebih teliti dalam manajemen waktu, terutama saat jam pelajaran. Saya akan berusaha lebih tepat waktu datang ke kelas dan tidak mementingkan mengobrol dengan teman-teman, seperti itu. Ya, Ibu percaya Sari akan bisa melakukan keyakinan ini dan juga kedepannya tidak akan terulang hal yang sama kembali. Baik Bu, terima kasih atas nasihatnya Bu. Sama-sama, Nak. Tanggapan saya mengenai segitiga restitusi ini adalah saya sangat terkesan karena ketika saya memiliki masalah, Ibu Yulia tidak memarahi saya, tetapi Ibu Yulia itu menasehati saya, mengarahkan saya dengan baik sehingga saya bisa menjadi sesosok yang disiplin. Terima kasih Ibu Yulia. Tanggapan saya mengenai permasalahan saya terlambat hadir ke kelas saat pelajaran Bu Yulia sangatlah bagus bagi saya, karena Bu Yulia tidak memarahi saya ataupun menghukum saya, akan tetapi Bu Yulia memberikan saya nasihat mengenai tentang makna, arti penting disiplin dan tepat waktu saat nanti di masa depan. Nah, di situ juga saya belajar bahwa arti penting disiplin dan tepat waktu itu sangat-sangatlah dimanfaatkan saat nanti di masa depan. Sekian, terima kasih Bu Yulia.